Seorang pendeta di Amerika Serikat dikenal sebagai pembenci Islam, dan akhirnya jadi mualaf. Ikuti kisah menarik ini hanya ada di channel Dunia Mualaf. Al-Kisah. Tidak pernah ada di benak Yusuf Estes nama ini setelah beliau masuk Islam, seorang pendeta Kristen yang sangat membenci Islam sebelumnya, untuk memeluk agama sempurna ini. Yusuf Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest, Amerika Serikat. Keluarganya aktif di bidang sosial dan keagamaan, seperti membangun gereja dan sekolah di Amerika Serikat. Ia dibaptis pada usia 12 tahun di Pasadena, Texas. Keingintahuannya yang besar terkait ajaran Kristen membuatnya sering mengunjungi gereja-gereja lain seperti Metodis, Episkopal, Nazaret, Agape, Presbyterian dan lainnya. Hal ini yang membuatnya menjadi seorang pendeta yang taat. Tapi selain itu Estes juga mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Awalnya ia bekerja sebagai musisi di gereja sekaligus penginjil. Namun kini, ia berkeliling dunia dan telah banyak mengislamkan orang. Yusuf Estes, lahir tahun 1944 di Ohio, Amerika Serikat. Tahun 1962 hingga 1990 ia bekerja sebagai musisi di gereja, penginjil sekaligus mengelola bisnis alat musik piano dan lainnya. Awal 1991 ia terlibat bisnis dengan seorang pengusaha muslim asal Mesir bernama Muhammad Abdul Rahim. Awalnya ia bermaksud mengkristenkan pria Mesir itu. Namun akhirnya ia justru memeluk Islam diikuti oleh istrinya, anak-anaknya, dan ayah serta mertuanya. Beliau ini juga telah menguasai bahasa Arab secara aktif, demikian juga ilmu Al-Quran selepas belajar di Mesir, Maroko dan Turki. Sejak 2006, Yusuf Estes secara regular tampil di PIS TV, Huda TV, demikian pula Islam Channel yang bermarkas di Inggris. Ia juga muncul dalam serial televisi Islam untuk anak-anak bertajuk Qasas-ul Anbiya, yang bercerita tentang kisah-kisah para nabi. Syekh Yusuf terlibat aktif di berbagai aktivitas dakwah. Misalnya, ia menjadi imam tetap di markas militer Amerika Serikat di Texas. Dia dipenjara sejak tahun 1994, dan pernah menjadi delegasi PBB untuk perdamaian dunia. Syekh Yusuf telah mengislamkan banyak kalangan, dari birokrat, guru, hingga pelajar. Berikut kisah Syekh Yusuf sebagaimana dituturkannya di situs www.islamtomorrow.com. Nama saya Yusuf Estes. Saat ini dipercaya memimpin sebuah organisasi bagi Muslim asli Amerika. Kini sepanjang hidup saya berikan untuk Islam. Saya berkeliling dunia untuk memberikan ceramah dan berbagi pengalaman bagaimana Islam hadir dalam diri saya. Organisasi kami terbuka untuk berdialog dengan berbagai kalangan. Misalnya para pemuka agama seperti pendeta, rabi, ulama kaum Yahudi Red, dan lainnya dimanapun mereka berada. Kebanyakan medan kerja kami adalah kawasan institusional seperti pusat militer, universitas, hingga penjara. Tujuan utama adalah untuk menunjukkan Islam yang sebenarnya dan memperkenalkan bagaimana hidup sebagai seorang Muslim. Meskipun Islam saat ini berkembang sebagai salah satu agama terbesar kedua setelah Kristen, namun masih banyak saja terjadi misinformasi tentang Islam. Misalnya Islam selalu diidentikan dengan hal berbau Arab. Banyak orang bertanya pada saya bagaimana mungkin seorang pendeta atau pastor Kristen bisa masuk Islam. Padahal tiap hari kami menyampaikan kebenaran Kristen. Belum lagi dengan berita-berita negatif tentang perilaku buruk Islam di media. Pasti tidak ada orang yang tertarik dengan Islam. Pernah seorang pria Kristen bertanya pada saya melalui email kenapa dan bagaimana saya meninggalkan Kristen dan masuk Islam. Saya berterima kasih pada semua yang bersedia mendengar kisah saya berikut ini. Semoga Allah ridha. Keluarga Kristen taat. Saya lahir di Ohio, besar dan bersekolah di Texas. Dalam tubuh saya mengalir darah Amerika, Irlandia dan Jerman hingga sering disebut WASP, White Anglo-Saxon Protestan. Keluarga kami adalah penganut Kristen yang sangat taat. Tahun 1949, ketika masih di bangku SD kami pindah ke Houston, Texas. Saya dan keluarga sering hadir secara rutin ke gereja. Malah saya dibaptis pada usia 12 tahun di Pasadena, masih Texas. Sebagai seorang remaja, saya punya keinginan untuk bisa berkunjung ke banyak gereja di berbagai tempat guna menambah pengalaman dan pengetahuan Kristen.
Kala itu saya benar-benar haus untuk mempelajari ajaran Kristen. Tidak hanya ajaran Kristen, bahkan ajaran Hindu, Buddha, Yahudi, hingga metafisika juga saya pelajari. Hanya satu ajaran yang saya tidak begitu serius dan bahkan tidak menaruh perhatian sama sekali, yakni Islam. Saya suka musik terutama klasik, hingga saya sering dapat undangan menyanyi di berbagai gereja. Di kisaran tahun 1960-an saya mengajar musik dan tahun 1963 punya studio sendiri di Laurel, Maryland yang saya beri nama Estes Music Studios. Hingga tahun 1990 atau hampir 30 tahun lamanya saya bersama dengan ayah mengelola bisnis entertainment. Kami juga punya toko alat musik piano dan organ di Texas, Oklahoma hingga Florida. Ayah dulu pernah aktif dalam aneka kegiatan gereja, dari sekolah minggu hingga aktivitas penggalangan dana bagi pengembangan sekolah Kristen. Dia sangat menguasai Bible dan juga terjemahannya. Melalui ayah pula saya belajar Bible dalam berbagai versi dan terjemahan. Ayah saya, seperti kebanyakan pendeta lainnya, selalu mendapat pertanyaan, apakah Tuhan yang menulis Bible? Biasanya jawabannya adalah, Bible adalah rangkaian kata inspirasi seorang lelaki yang berasal dari Tuhan. Itu bermakna, menurut saya, manusialah yang menulis Bible. Tentu saja, selama bertahun-tahun, jawaban itu menimbulkan banyak tanggapan bahkan penolakan. Namun ayah selalu menambahkan, akan tetapi Bible itu tetap kata dari Tuhan yang diilhamkan kepada manusia. Begitulah. Selama bertahun-tahun saya mencoba mencari Tuhan dengan berbagai cara. Saya pelajari dan cek dalam agama Buddha, Hindu metafisika, Taoisme, Yahudi dan banyak lagi. Bertahun-tahun saya pelajari hingga mendekati usia ke-50 saya belum menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya. Lalu saya mencoba bergaul dengan banyak kalangan, termasuk dengan para evangelis dan penginjil yang punya pengalaman di berbagai tempat dan negara. Kami sering melakukan perjalanan jauh, namun tidak ada jawaban yang memuaskan. Tidak ada yang mau menjawab siapa yang menulis Bible sebenarnya, kenapa Bible banyak versi padahal bukunya sama, kenapa banyak sekali terdapat kesalahan versi terkini dengan versi terdahulu. Dan, bahkan, dalam berbagai versi Bible, saya tidak menemukan satupun kata Trinitas. Ceritanya, awal 1991 ayah mencoba menjalin bisnis dengan seorang pengusaha dari Mesir. Ia meminta saya untuk bertemu dengan pria Mesir itu. Bagi saya inilah kali pertama mengadakan kontak bisnis internasional. Yang saya tahu tentang Mesir adalah piramid, patung Sphinx, dan sungai Nil. Hanya itu. Lalu ayah menyebut bahwa pria itu seorang muslim kata ayah saya. Spontan batin saya menolak. Tidak, no way. Saya mengingatkan ayah agar membatalkan kontak dengan pria itu dengan menyebut hal-hal negatif tentang orang Islam. Namun ayah saya tetap mendesak. Ia menyebut orang itu sangat ramah dan baik hati. Akhirnya saya menyerah dan bersedia bertemu dengan pengusaha Islam tersebut. Tapi untuk pertemuan tersebut saya buat semacam aturan khusus. Antara lain, saya mau bertemu dengannya pada hari Minggu setelah kegiatan di gereja, sehingga punya kekuatan kala bertemu nanti. Saya mesti bawa Bible, pakai baju jubah dan peci ala gereja bertuliskan, Yesus Tuhan kami. Istri dan kedua anak perempuan saya juga harus datang di saat pertemuan pertama kali dengan orang Islam itu. Tibalah hari H ketika saya masuk toko, langsung saya tanya pada ayah mana orang Islam itu. Ayah menunjuk seorang laki-laki di dekatnya. Mendadak saya dilanda kebingungan. Sepertinya pria itu bukan si Islam yang dimaksud. Hati saya membatin. Penampilannya tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Laki-laki asal Mesir itu tidak berjanggut, bahkan tidak punya rambut sama sekali alias botak. Ia tidak bersorban dan tidak pula berjubah. Malah pakai jas. Spontan saya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Mengamati orang-orang yang hadir. Saya mencari-cari orang yang pakai jubah dengan surban melilit di kepalanya, berjenggot lebat serta alis mata tebal. Khas orang Arab, namun tidak ada seorang pun yang memenuhi kriteria saya. Yang lebih mengejutkan, pria itu malah menegur saya dengan sangat ramah. Ia menyambut dan menjabat tangan saya dengan hangat. Namun saya tidak terkesan dengan tingkahnya itu. Hanya ada satu di pikiran saya, yakni bagaimana mengkristenkan pria Mesir itu. Interogasi. Selepas perkenalan singkat, saya pun mulai menginterogasi pria Mesir tersebut. Anda percaya dengan Tuhan? Tanya saya mengawali.
Pria itu menjawab, iya. Saya mencocornya lagi dengan rentetan pertanyaan lain seperti keyakinan Islam kepada Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman hingga Isa al-Masih. Saya dibuat terpana kala mendengar jawabannya. Ia menjelaskan Islam percaya dengan nabi-nabi yang saya sebut tadi. Bahkan makin ternganga kala diberitahu Islam juga beriman dengan salah satu kitab Allah yakni Injil dan Nabi Isa adalah salah satu utusannya. Fantastik. Yang bikin saya syok adalah tatkala mengetahui ternyata Islam juga percaya dengan Al-Masih. Dalam Islam ternyata Isa diimani sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan, lahir tanpa seorang ayah, ibunya adalah Maryam. Ini sudah lebih dari cukup bagi saya untuk mempelajari Islam lebih lanjut. Padahal sebelumnya saya sangat benci dengan Islam. Kini saya harus mempelajarinya. Bagaimana mungkin? Akhirnya kami jadi sering bertemu dan berdiskusi terutama tentang keimanan. Pria ini sangat lain, ramah, kalem, dan terkesan pemalu. Ia mendengar dengan serius setiap kata-kata saya dan tidak menyela sedikit pun. Lama-kelamaan saya jadi menyukai pria itu. Namun waktu itu yang masih terpikir oleh saya adalah mencari cara untuk mengajaknya masuk Kristen. Orang ini sangat potensial menurut saya. Menjadi mitra bisnis saya akhirnya setuju untuk menjalin bisnis dengan pengusaha Mesir itu. Kami sering mengadakan perjalanan bisnis di sepanjang kawasan utara Texas. Sepanjang hari kami justru banyak berdiskusi hal keyakinan Islam dan Kristen ketimbang masalah bisnis. Kami bicara tentang konsep Tuhan, arti hidup, maksud penciptaan manusia dan alam serta isinya, tentang nabi, dan banyak lainnya lagi. Setelah beberapa bulan Yusuf dan pria Mesir itu semakin dekat, dan selalu mempelajari Islam. Akhirnya sekeluarga masuk Islam pagi itu, pukul 11, saya bersyahadah di hadapan dua orang saksi, mantan pendeta Peter Jacob dan Muhammad Abdul Rahman. Alhamdulillah, di usia ke-47 saya jadi seorang Muslim. Beberapa menit kemudian istri saya juga ikut bersyahadah. Ayah baru memeluk Islam beberapa bulan kemudian. Sejak itu saya dan ayah sering ke masjid terdekat di kota kami. Ayah mertua saya akhirnya juga mengikuti kami. Di usianya yang ke-86 ia memeluk Islam. Mertua saya meninggal persis beberapa bulan selepas bersyahadah. Semoga Allah ampuni dia. Amin. Adapun anak-anak saya pindahkan dari sekolah Kristen ke sekolah Islam. Setelah 10 tahun bersyahadah, mereka telah mampu menghafal beberapa juz Al-Quran. Sejak itu saya habiskan waktu hanya untuk Islam. Saya berdakwah kemana-mana, hingga keluar Amerika. Banyak sudah yang memeluk Islam, baik dari kalangan birokrat, guru, dan pelajar dari berbagai agama. Dari Hindu, Katolik, Protestan, Yahudi, Rusia Ortodok, hingga ateis. Saat ini saya juga mengelola sebuah website yakni islamalways.com yang punya motto terkenal, where we're always open 24 hours a day and always plenty of free parking. Kami buka 24 jam sehari dan banyak tempat parkir gratis. Islam telah mengubah cara saya melihat kehidupan ini dengan lebih bermakna. Semoga Allah pelihara hidayah yang sudah ada pada kita dan sebarkan hidayah itu ke seluruh alam. Amin.